perhatikan gambar di samping. Apa yang sahabat sosiologi pikirkan mengenai dua kondisi gambar tersebut? Apakah gambar tersebut merupakan contoh dari ketimpangan sosial? Kira-kira apa ya ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial identik dengan perbedaan mencolok antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Ketimpangan sosial disebut juga sebagai kesenjangan sosial. Nah, menurut Badruzzaman, ketimpangan dapat diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan demikian mencolok. Sementara, menurut Kamus Sosiologi, ketimpangan atau kesenjangan sosial diartikan sebagai perbedaan jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, kelompok atas ini dapat dimaknai kelas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang lebih menguasai dan dominan. Sementara kelompok bawah merupakan kelas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang tidak menguasai dan minoritas. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada dua faktor penyebab ketimpangan sosial, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami meliputi perbedaan sumber daya alam, letak dan kondisi geografis. Kemudian, faktor non-alami meliputi pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, faktor internal individu, dan perbedaan kondisi demografis. Faktor alami ketimpangan sosial. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Seperti kita tahu bahwa di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, di daerah pedesaan dan perkotaan yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Daerah pedesaan biasanya memiliki tanah yang subur, sehingga sering dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sementara daerah perkotaan lebih dimanfaatkan untuk perindustrian dan pusat perdagangan. Akibat perbedaan ini, maka kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Jadi, tidak heran ya jika terdapat wilayah maju dan wilayah kurang maju. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Keadaan geografis merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Masyarakat yang menempati daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, mereka akan beradaptasi sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing. Nah, kemampuan manusia mengelola daerahnya sesuai dengan kondisi geografis mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Ada daerah yang berkembang menjadi kota, namun ada pula daerah yang berkembang menjadi desa. Faktor non-alami ketimpangan sosial. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Dampak MEA bagi Indonesia antara lain berbagai barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan budaya dari negara lain akan semakin gencar masuk ke Indonesia. Namun, di sisi lain, integrasi ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan budaya, ketimpangan teknologi antar daerah, meminggirkan pengusaha lokal, serta terjadi eksploitasi sumber daya alam. Wah, ternyata banyak sekali ya pengaruhnya. Nah, jika sahabat sosiologi ingin mengetahui pengaruh globalisasi lebih lanjut, tonton video sebelumnya ya tentang globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ketimpangan sosial? Nah, sahabat sosiologi masih ingat dengan pemberitaan mengenai
kebijakan pemerintah menaikkan harga gas LPG. Walaupun harga yang dinaikkan adalah gas non-subsidi, kebijakan tersebut tetap menjadi pukulan bagi masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg. Akibat dari kebijakan tersebut, banyak warga yang sebelumnya menjadi pelanggan gas LPG 12 kg beralih pada gas LPG 3 kg. Nah, kondisi tersebut menyebabkan gas LPG 3 kg menjadi langka di pasaran. Nah, sepertinya hal tersebut masih terjadi ya sampai sekarang. Dalam beberapa kondisi, kita seringkali melihat bahwa sangat sulit ditemukan gas LPG 3 kg pada kondisi-kondisi tertentu. Hal ini karena bukan hanya masyarakat kalangan bawah yang menggunakan gas LPG 3 kg, namun kalangan menengah ke atas juga menggunakannya. Kira-kira contoh lain dari ketimpangan sosial akibat kebijakan pemerintah apalagi ya? Jika ada yang tahu, komen di bawah sini ya. Yang ketiga, faktor internal individu. Faktor internal individu merupakan faktor pendorong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. Ada individu yang memiliki pribadi positif seperti kerja keras, berani, disiplin. Namun, ada juga individu yang memiliki pribadi negatif seperti malas, mudah menyerah, mudah putus asa, dan apatis. Dari dua perbedaan individu ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketika di dalam suatu masyarakat terdapat banyak individu yang memiliki pribadi negatif, maka akan memunculkan atau menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan sosial. Coba sahabat sosiologi bayangkan, ketika di dalam suatu masyarakat banyak individu yang memiliki pribadi negatif. Yang keempat, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis ini menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Perbedaan kondisi demografis dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan produktivitas kerja masyarakat pada tiap-tiap daerah berbeda. Sebagai contoh, daerah yang mayoritas penduduknya berpendidikan cenderung memiliki produktivitas kerja lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika suatu daerah hanya memiliki sedikit angkatan kerja yang berpendidikan, maka tingkat kesejahteraan daerah tersebut relatif rendah. Oke sahabat sosiologi, sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.